Kita beralih ke Rio Yohanes yang saat ini berada di Agam, Sumatera Barat untuk mengetahui informasi terkini. Rio, selamat pagi. Bisa dijelaskan kepada pemirsa Kompas TV bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, Yan dan juga saudara, memang pagi ini tadi tim SAR sudah apel dan sudah disebar ke dua titik fokus pencarian karena hingga pagi ini dari data posko SAR yang ada di belakang saya ini bahwasanya sampai saat ini masih ada 47 orang lagi yang masih dalam proses pencarian, sehingga tim SAR kembali disebar. Ada dua titik fokus, yaitu di daerah Salare Aye Atai dan Salare Aye Bawah, dan untuk proses pencarian korban, tim SAR juga dibantu dengan 10 ekor anjing pelacak dan 3 unit alat berat. Dengan keberadaan alat berat ini, tim SAR berharap semua korban-korban yang masih dalam proses pencarian ini bisa segera dapat ditemukan. Demikian, ya. Ya, ada berapa tim dan juga petugas yang diturunkan pada pencarian hari ini? Anda sebutkan tadi ada 47 yang masih dicari dan juga ini difokuskan di sejumlah titik begitu. Ya, untuk personil ini cukup banyak yang diturunkan dalam proses pencarian. Ada TNI Polri, ada Basarnas, dan juga ada dari relawan. Untuk relawan sendiri, yang terdata di Basarnas ini, di posko Basarnas untuk relawan, itu ada berjumlah lebih dari 150 orang. Tidak hanya ada relawan yang dari lokal, ada juga relawan dari luar negeri. Ada 3 orang relawan dari luar negeri yang juga turut membantu proses pencarian pada pagi hari ini. Demikian, Yan. Ya Rio, titik fokus pencarian yang dilakukan oleh personel pada hari ini, apakah sama dengan yang dilakukan pada hari kemarin? Apakah ini perluasan? Nah, untuk pencarian memang masih sama dengan titik yang kemarin, itu di daerah Salare Aye Ate dan Salare Aye Induk. Nah, dua kawasan ini sebenarnya sebelum kedatangan alat berat ini sudah disisir oleh tim SAR gabungan, kan alat, karena mereka sebelumnya hanya melakukan pencarian secara manual. Beberapa titik-titik yang sudah dicurigai ini sudah ditandai oleh tim SAR. Nah, inilah yang pada hari ini dan sejak 2 hari yang lalu sampai hari ini akan difokuskan dengan bantuan alat berat. Titik-titik yang sudah ditandai ini akan dibongkar untuk mengetahui apakah benar ada jenazah korban di sana. Karena memang untuk proses pencarian alat di sini, tim SAR memang sangat membutuhkan alat berat karena banyaknya material, baik itu bebatuan besar dan juga material gelondongan kayu yang sampai ke pemukiman warga ini. Demikian, ya. Ya Rio, seperti yang Anda sebutkan tadi bahwa diperlukan alat berat begitu dan hari ini juga kemungkinan akan diturunkan begitu. Kalau kita melihat akses ke titik pencarian, apakah memungkinkan Rio untuk mengirimkan alat berat ke sana? Seberapa parah medan untuk menuju ke titik pencarian? Ya, untuk titik pencarian memang alat berat itu sudah bekerja sejak 2 hari sampai hari ini adalah hari ketiga alat berat yang bekerja untuk yang khusus untuk tim SAR itu ada 3 unit alat berat, dan secara keseluruhan di Kabupaten Agam ini ada 2 daerah yang terdampak cukup parah, di daerah Palembayan tempat saya melaporkan ini dan juga di daerah Kecamatan Malala. Dan untuk keseluruhan daerah terdampak ini ada 32 unit alat berat yang bekerja untuk melakukan baik itu melakukan pembersihan kawasan terdampak atau juga membuat akses jalan darurat untuk warga yang terisolasi. Seperti yang di tempat saya melaporkan ini ada daerah namanya daerah Sabalah Aye, Kampung Sabalah Aye. Di daerah ini masih terisolasi karena akses satu-satunya menuju kawasan itu terputus karena terjangan banjir bandang. Dan beberapa hari yang lalu itu sudah dibuat jembatan darurat menggunakan kayu-kayu gelondongan bekas banjir. Tapi tadi kemarin sore itu hujan cukup lebat lagi terjadi di daerah ini sehingga debit air sungai naik dan jembatan darurat itu kembali hanyut. Dan pagi ini akan kembali dibuat dengan alat berat untuk membuat jembatan darurat dulu untuk warga sekitar dan juga untuk distribusi bantuan ke daerah Sabalah Aye itu. Demikian.